Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan tentang apa itu sastra dan apa itu studi sastra. Untuk memahami apa itu sastra dan studi sastra, kita perlu memahami dulu apa sebenarnya yang dinamakan dengan teori sastra. Teori sastra menurut Renwelek dan Austen Warren dalam bukunya The Theory of Literature mengatakan bahwa teori sastra itu adalah prinsip, kategori, kriteria yang bisa kita jadikan acuan atau titik tolak dalam bidang telaah sastra. Jadi teori-teori inilah yang akan mendukung dalam kita mengkritik sebuah karya sastra. Sastra itu sendiri adalah suatu kegiatan kreatif di mana ruang lingkupnya itu adalah kreativitas dan penciptaan. Jadi di sini sastra itu adalah proses kreatif, sedangkan studi sastra itu adalah ilmu yang objek kajiannya adalah sastra. Jadi yang membedakan antara keduanya, apabila sastra itu berfokus pada kreativitas, sedangkan studi sastra itu berfokus pada ilmunya. Nah, bisa kita ambil kesimpulan, jadi ruang lingkup sastra itu adalah kreativitas dan penciptaan, sedangkan apa saja sih yang termasuk dalam karya sastra, yaitu adalah novel, cerpen, drama, puisi. Nah, itu adalah bagian dari sastra. Selanjutnya, agar tidak salah kita memanai dengan sastra dan ilmu sastra itu, kita harus bisa membedakan agar tidak terjadinya overlapping atau tumpang tindih. Karena ketika kita memahami sastra sebagai sebuah bentuk penciptaan, ya, maka tanggapan atas kritik sebuah sastra misalnya dalam bentuk esai, ya, dalam bentuk esai, apakah masuk dalam kategori sastra? Karena memang misalnya kritik sastra itu bukanlah sastra, akan tetapi kritik sastra itu adalah bagian dari ilmu sastra. Nah, jadi sebuah kritik sastra yang benar adalah sebuah kritik sastra yang dibangun berdasarkan logika yang dapat dipertanggungjawabkan. Logika di sini maksudnya adalah metode atau prinsip yang membedakan antara sebuah pemikiran untuk menilai sebuah karya sastra itu dinilai baik atau tidak baik. Nah, pendapatnya Renwelek dan Austen Warren ini disangkal oleh F.W. Bateson yang mengatakan bahwa antara teori, kritik, dan sejarah sastra itu tidak memiliki kaitan dan ikatan satu sama lain. Karena ketika kita membicarakan masalah teori dan sejarah, itu kaitannya adalah sebuah objektivitas. Sedangkan kritik sastra itu murni berangkat dari sebuah subjektivitas dari pengkritik sastra. Jadi tidak ada campur tangan dari sebuah karya sastra yang diteliti. Adapun cabang-cabang studi sastra itu ada sastra umum, sastra nasional, sastra regional, sastra dunia, dan juga sastra bandingan. Adapun definisi dari masing-masing keilmuan ini bisa kita baca bahwa sastra umum itu lebih menekankan kepada nilai-nilai kesusastraan yang bisa diterapkan di seluruh dunia tanpa melihat batasan bangsa, negara, dan wilayah. Adapun sastra nasional itu misalnya dibatasi dengan
suatu bangsa atau negara, misalnya sastra Indonesia, sastra Arab, sastra Prancis. Lalu ada yang dinamakan sastra regional. Sastra regional ini yang memiliki kesamaan bahasa. Misalnya kalau kita sastra Nusantara itu masuk ke dalamnya adalah sastra Melayu, Indonesia, Malaysia, Singapura. Sastra Arab yaitu mencakup di dalamnya kawasan-kawasan Teluk dan Timur Tengah. Lalu ada sastra dunia. Ya, sastra dunia ini masuknya adalah sastra yang reputasi sastrawannya dan karya-karyanya diakui secara internasional. Misalnya kita tahu adalah Khalil Gibran, di mana karya-karyanya sudah banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Yang terakhir adalah sastra bandingan, yaitu membandingkan salah satu pendekatan dalam ilmu sastra yang membandingkan antara sastra yang satu dengan sastra yang lainnya. Oke. Lalu kita perlu tahu juga bagaimana sih cara kita untuk menelaah sebuah karya sastra. Pertama, dengan menggunakan metode-metode ilmiah dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada, misalnya melalui metode biografi. Kedua, yang perlu ditekankan dalam mentelaah sebuah karya sastra itu adalah menekankan subjektivitas, individualitas, serta keunikan sebuah karya sastra. Jadi kita perlu harus keilmuan ya. Kita memiliki keilmuan yang mumpuni dalam mengkritik sebuah sastra. Subjektivitas total juga diharapkan di sini, intuisi murni, lalu cerminan sosial di mana masyarakat itu berada ketika sebuah karya sastra itu diciptakan. Jadi perlu digarisbawahi juga kalau kita menekankan kepada biografi, metode biografi berarti ini penelusuran sejarah, autobiografi pengarang, saksi terpercaya dan menginterpretasikan surat atau dokumen terkait dengan pengarang. Itu yang dimaksudkan dengan cara menelaah sastra. Mungkin cukup sekian dulu, akan kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.